Mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita gitu. Jadi ada Nur Muhammad di tubuh kita, terutama yang di batang tubuh kita. Ini gimana membangkitkannya? Ya. Itulah ya, tadi juga sudah ada di dalam teaser kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhan lazina amanu sallu alaihi wasallimun tasliman ya. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini Al-Ahzab ayat 56. Tadi di teaser di awal sudah disampaikan, Masya Allah. Ya. Nah, inilah para ulama-ulama di Mesir dan kemudian juga dokter-dokter yang ada, dokternya Raja Arab Saudi ini yang memang dokter yang belajar kesufian. Itu mereka mengatakan bahwa salah satu makna mengapa ya Allah dan malaikat saja bersalawat untuk Nabi dan kita orang beriman juga diminta untuk bersalawat yang ada kaitannya dengan sel punca ini ya. Ternyata pada saat kita bersalawat itu ya, dan apa yang kita lafazkan itu jalan di badan, terutama di tulang belakang ini, karena sistem saraf ini kan di tulang belakang nih. Sel punca dikatakan banyak ada di batang tubuh. Itu akan jalan salawat itu. Ya. Bukan hanya salawat ya, ucapan-ucapan kita akan jalan. Apalagi kalimat yang ada kata Allah. Beberapa bulan lalu kita pernah bahas juga ya, pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat basmalah itu jalan di badan kita. Ya. Dan apa yang nanti akan terjadi, mekanisme peredaran darah dalam tubuh, kelenjar-kelenjar pituiterika, kelenjar-kelenjar endokrin yang lain, hormon-hormon itu ya bekerja bersama-sama dengan kalimat-kalimat yang kita lafazkan. Jadi kemudian terutama ada di sini ada kelenjar namanya pituiteri, di sini akan mengeluarkan hormon bahagia, hormon senang, jalan ke pembuluh darah, nanti ke jantung, jantung memompa ke darah. Makanya mekanisme kalimat yang kita lafazkan atau kita lihat atau kita dengar dia jalan di dalam ya sistem-sistem tubuh manusia secara serempak, baik lewat sistem saraf, pembuluh darah juga di daerah tulang belakang ini yang nanti bisa mengambil sel punca, itu luar biasa. Dan kemudian pada saat kita melafazkan kalimat-kalimat yang ada kata Allah, maka di sudur kita ini bergetar. Dan tentu juga pada saat kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan berbagai jenis salawat, salah satunya tadi yang Bu Retno sampaikan, ini akan jalan di badan kita, dan itu akan memberi pesan ke sel-sel seluruh tubuh, terutama nanti sel di pembuluh darah di belakang ini jalan ada sel puncanya atau stem selnya, itu teraktivasi. Wah, Isa susah-susah amat, mendingan kan kita ini aja, datang aja ke salah satu 11 rumah sakit, kemudian kita minta ya ambil sel punca dan masukkan. Itu betul, tapi kan itu berbayar ya, berbayar, dan tidak juga semuanya harus langsung berhasil. Tapi Allah sudah sampaikan pada kita, ajarkan kepada kita, wabil khusus orang beriman untuk bersalawat. Karena para ulama dan para dokter yang ulama itu tadi di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia, mengatakan salawat itu mengaktifasi sel punca yang ada di badan kita. Dan di dalam organ-organ ini itu juga ada sel puncanya. Karena sel punca ini dari satu terbelah-belah-belah akhirnya di multipoten. Jadi di dalam setiap organ itu ada sel puncanya. Jadi pada saat kita bersalawat, bukan hanya sel punca yang di tulang belakang teraktivasi, tetapi sel punca atau stem cell yang ada di dalam organ-organ teraktivasi. Untuk itu kita diminta bersalawatnya ulang-ulang. Apalagi ya kalau kita sudah mulai rasa, aduh gak enak ya paru-paru saya nih. Langsung kita langsung ya Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya. Tentu kita dahului dengan basmalah dulu tadi ya. Nah, maka itu akan sel punca yang ada di paru-paru teraktivasi dan membuat sel-sel paru-paru yang baru. Ya, meregenerasi sel-sel paru yang baru, akhirnya paru-paru jadi lebih bagus lagi kerjanya, fungsinya lebih bagus. Begitu juga jantung, begitu juga lambung, begitu juga sendi-sendi, begitu juga tulang-tulang. Karena sel punca ada di mana-mana. Ya. Dan kemarin beberapa bulan lalu kita juga sudah belajar tentang tubuh manusia, badan seluler dan badan bioplasmik yang diteliti oleh ilmuwan ya. Pertama kali itu ya Einstein ya.
Dan ini juga kita waktu itu sudah belajar sama-sama bahwa sinyal ini keluar dari tubuh kita lewat sebuah proses yang luar biasa, yaitu ada di dalam bawah kulit ada pembuluh meridian. Nah, sinyal ini juga itu memang disebutkan diproses dalam sel-sel tubuh manusia, ya, yang bahan dasarnya makanan minuman. Itulah makanya mengapa makanan minuman harus halalan thayyiban. Supaya apa? Supaya sinyal ini halalan thayyiban. Namun sel-sel ini itu adalah ya belahan-belahan daripada sel pertama waktu menjadi zigot itu, dan dikatakan zigot itu di situ ada Nur Muhammad. Maka mengapa juga tubuh kita mengeluarkan cahaya? Karena Nur Muhammad yang tersebar di seluruh sel tubuh manusia. Artinya kalau nanti kita aktivasi dengan salawat, maka cahaya ini akan jauh lebih luar biasa. Selain ya sel-sel yang di dalam stem cell dalam organ tubuh teraktivasi untuk meregenerasi sel. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin ayat 79 dan 1821, di situ cerita tentang Sijin dan Iliyin, dan kemudian ditafsirkan oleh salah satunya adalah Ibnu Katsir. Dia berpendapat bahwa Sijin merupakan tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang buruk. Iliyin adalah tempat kembali orang-orang baik. Maka dikatakan di situ juga Sijin adalah bumi ketujuh, lapisan bumi ketujuh yang di dalamnya terdapat roh orang-orang kafir. Dan Iliyin adalah lapisan ketujuh, di atasnya terdapat roh para rasul, para nabi, dan orang-orang mukmin. Apa kaitannya ini? Kaitannya karena Muhammad SAW ya, wujudnya manusia. Tentu Allah melakukan juga ya sebuah ketetapan proses kematian pada Muhammad SAW. Sehingga ya jasad Muhammad SAW memang diminta untuk kembali ke tanah, tetapi ruhnya, karena di dalam surat Al-Mutaffifin ini dan dibahas oleh Ibnu Katsir, ya, maka ya walau alam bisawab, ruh Rasulullah tentu saat ini ada di Iliyin, di lapisan langit ketujuh. Kaitannya dengan salawat dan sinyal tubuh kita ini apa? Ya, tentu pada saat kita melafazkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, maka selain sel punca itu teraktivasi dalam tubuh manusia, tubuh diri kita, sinyal yang memang ada di tubuh kita yang bahan dasarnya adalah Nur Muhammad itu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita, ya ini ilustrasi yang kecil banget ini ya. Jadi sinyal kita perpanjangan gelombang elektromagnetik ya pada manusia itu ya dengan salawat itu diperpanjang. Bayangkan sampai bisa tembus lapisan langit ketujuh atau Iliyin untuk jumpa Rasulullah. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkunjung ke bumi, mereka senantiasa menyampaikan salam dari umatku. Malaikat juga dia tercipta dari nur, cahaya. Jadi artinya pada saat kita salawat itu bukan hanya sekedar kita lafazkan biasa saja. Tubuh manusia saja yang secara badan seluler terjadi sebuah mekanisme yang luar biasa. Apalagi dari nur, cahaya atau gelombang elektromagnetik tubuh manusia, dia terjadi ya sebuah perpanjangan. Bisa jadi perpanjangannya bukan hanya dari sinyal tubuh kita, sudah dibantu oleh para malaikat untuk menyampaikan pada Muhammad SAW, pada Rasulullah, bahwa Fulan bin Fulan ini bersalawat padamu ya Rasulullah, Fulana binti Fulan ini bersalawat padamu ya Rasulullah. Insyaallah. Itulah banyak sekali keutamaan-keutamaan salawat yang mungkin kita semua sudah pernah tahu ya. Ada beberapa dari jutaan keutamaan. Kalau untuk dikabulkan doa, dalam hadis Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi, apabila salah seorang di antara kamu membaca salawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Makanya tadi biasanya pembuka di mana saja, bahkan pembuka doa, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Itu makna kalau kita lihat dari sinyal yang sekarang kan kita dikit-dikit ngomongnya sinyal, ada sinyal karena sinyal membantu komunikasi, sinyal membantu menyampaikan pesan. Tubuh manusia ada sinyalnya.
Dan pada saat kita tadi ya membuka doa, kita buka dengan basmalah, kita buka hamdalah, kita agungkan dengan dulu Allah, itu saja sudah terjadi sebuah gelombang yang luar biasa. Dan kemudian kita salawat dulu untuk apa? Perpanjang dulu sinyal ya, untuk bisa menyampaikan pesan di alam semesta ini. Lalu kita doa, misalnya kita doakan pasangan hidup, ibu, istri di rumah, ya mendoakan suaminya di kantor. Ya, dengan tadi tuntunannya seperti itu sinyalnya, karena sinyalnya bisa sepanjang lapisan langit ketujuh, maka suami ada dimanapun di belahan dunia ini sampai sinyal doa itu. Ya, ini yang saya mau arahkan ke situ, karena ya ini tentu juga sebuah analisa yang sangat cetek sekali barangkali, tapi Bismillah ya Allah, ya dalam rangka untuk saya pribadi adalah ya Allah, salawat itu nggak main-main. Ya. Karena bumi ini tuh memang ada tarik-tarikan gelombang. Ya. Kemudian lagi keutamakan salawat, dijanjikan pahala berlipat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku ya sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Jadi rupanya Allah juga bersalawat untuk orang yang bersalawat pada Nabi. Masya Allah. Ya. Kan keren banget itu ya. Kemudian ya barang siapa yang bersalawat kepada, ini tadi ya. Kemudian lagi apa tadi? Jadi artinya kalau misalnya kita padukan ini, mengapa Allah meminta kita bersalawat? Karena itu tadi terjadi sebuah proses yang luar biasa di tubuh seluler dan tubuh bioplasmik. Ya. Dan sekarang kaitannya dengan keluarga, kita ya banyak sekali kajian-kajian ulama untuk ajarkan kita gimana cara masuk surga sekeluarga. Ya. Tentu basicnya atau sumbernya dari Quran. Kita ambil dari surat At-Tur ayat 21-27. Ya. Di situ ya, di ayat itu ya, ini kita terjemahkan bebas ya. Jadi para penghuni surga itu membocorkan rahasianya bagaimana cara masuk surga sekeluarga. Ya. Jadi ceritanya penghuni surga saling bercengkrama di ayat itu begitu ya, berhadap-hadapan, masing-masing bertanya jawab sebagaimana bagaimana keluarga kalian dulu kok bisa masuk surga ya gitu. Ya. Dan jawabannya seragam, kami bisa masuk surga karena dulu di dunia, di keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Ya, makanya mengkaji, termasuk ya apa yang dilakukan oleh Samara BI ini mengkaji itu dalam rangka supaya bisa masuk surga. Ya. Dan tentu kaitannya lagi dengan salawat, karena keutamaan salawat juga ini ya, kita dikumpulkan di surga bersama Nabi. Jadi Nabi bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepada aku. Ya. Dan kemudian Rasulullah juga bersabda ya, jadi kalau kita dengar azan ya, setelah selesai azan kita sudah jawab azan dan selesai azan dan kita doa, Allahumma rabb hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsum maqaman mahmudan lillazi wa'attah ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa berdoa setelah mendengar azan, tadi doa tadi yang artinya, ya Allah, Rob yang memiliki panggilan yang sempurna dan sholat yang akan ditegakkan ini, karuniakanlah kepada Muhammad wasilah, ya perhubungan, ya keterikatan, keterkaitan, ya wasilah itu bisa diartikan itu, dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginya kedudukan yang terpuji dan engkau telah janjikan untuknya. Apa kata Nabi? Apa janjinya Nabi? Niscaya dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tadi karena kunci masuk surga adalah kita keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, kemudian saling mengingatkan untuk pedihnya neraka, dan kemudian untuk masuk surga itu tidak mudah walaupun kita punya amalan yang luar biasa, tapi ada sebuah berita gembira, yaitu Rasulullah ya menyampaikan bahwa pada saat habis azan kemudian kita bersalawat pada Rasulullah dengan salawat yang seperti ini, maka Rasulullah mengatakan syafaatku pada hari kiamat. Itu sangat kita butuhkan. Ya, dari semua nabi hanya Muhammad SAW yang boleh memberikan syafaat. Ya. Jadi kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali dan pada waktu sore sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi subuh 10 kali, asar 10 kali. Buat kita ibu-ibu kadang-kadang ini pada saat menstruasi nggak sholat, tapi salawat itu bisa. Pagi-pagi yang harusnya kita sholat subuh nggak sholat, kita baca salawat 10 kali. Asar yang harusnya kita sholat karena kita lagi mens, baca salawat 10 kali. Ini yang kita butuhkan sekarang. Ya. Dan dalam buku Alam Barzah tentang kiamat, ya di situ diinformasikan ada namanya As-Sirat. Ya.
Jadi Allah sunnah mengimani adanya as-sirat. As-sirat secara bahasa berarti jalan, sedangkan menurut syar'i adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya. Dalam surat Maryam 7172 Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah salah satu kemestian atau keniscayaan yang pasti banget yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Masya Allah, ini tentu dengan amal ibadah kita ya. Tapi dengan salawat tadi, apa yang terjadi? Ini ilustrasi yang mungkin ilustrasi yang sangat minim ya. Jadi rupanya Rasulullah ya menunggu atau ada di ujung jembatan ini ya. Rasulullah bersabda tentang orang-orang yang melewati sirat. Yang pertama kali melewatinya secepat kedipan mata, ada secepat kilat, kemudian seperti angin, seperti burung terbang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, ada pula yang merangkak. Mereka dibawa oleh amal perbuatannya. Ya. Dan pada saat kita umatnya Muhammad SAW untuk melewati jembatan ini, Rasulullah Muhammad SAW berdiri di ujung jembatan, lalu ya Rasulullah kemudian apa? Ya Allah, selamatkanlah fulan bin fulan ini. Jadi kalau kita bersalawat, ya karena sinyal kita jumpa Rasulullah, walaupun Rasulullah sekarang ruhnya ada di lapisan langit ketujuh, jasadnya ada di Masjid Nabawi, tapi karena kita bersalawat, maka Rasulullah kenal, fulan bin fulan ini kenal. Oh ini Pak Riki datang padaku karena dia bersalawat. Ini Ibu Retno datang padaku karena dia bersalawat. Ini Pak Sugeng beserta keluarganya datang kepadaku karena Maka pada saat kita mau melintasi as-sirat ini, Rasulullah kenal. Makanya Rasulullah memohon pada Allah, ya Allah selamatkan Pak Riki ini beserta keluarganya, Bu Retno beserta keluarganya, ya Pak Sugeng beserta keluarganya, Pak Peri beserta keluarganya. Oh ya Rasulullah, ya jadi kita tuh langsung ya Rasulullah, aku ya Rasulullah gitu. Tapi kalau yang jarang salawat atau sama sekali nggak pernah salawat, Nabi nggak kenal, ya. Dan kata Rasulullah, pada kedua sisi jembatan itu ada kait-kait yang digantungkan, diperintahkan untuk mengait siapa yang telah diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak tetapi selamat, dan ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Ya Allah, kalau dari cuma amalan kita nih, kayaknya kita bisa yang melewatnya ini gimana nih? Mungkin berat, tapi karena sholawat tadi, ya, salawat kita yang selalu kita lafazkan selama di dunia ini, inilah yang mendapat syafaat. Ya. Bahkan sebetulnya syafaatnya Rasulullah bukan hanya pada saat nanti lewat sirat ini, di dunia saja ini sudah syafaat. Kenapa? Karena stem cell tadi dinyalakan dengan salawat kita. Ya. Dan sekarang jasad Rasulullah ada di Masjid Nabawi Madinah bersama jasadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab. Ini kalau di dalam Rauda ini kan yang lubang ini di sini pas kalau dilihat, tapi karena gelap ya, di situ ada makam Rasulullah, kemudian ada Abu Bakar dan ada Umar ya. Kurang lebih kalau zaman dulu itu urutannya kayak gini ya. Ini Rasulullah, ini Abu Bakar kepalanya itu sejajar bahunya Rasulullah SAW, Umar sejajar bahunya Abu Bakar, yang kemudian tentunya sudah direnov lagi oleh para raja-raja di sana, ya. Dan yang luar biasanya adalah dari hadis riwayat Ibnu Awas seperti dikutip Abu Bakar Al-Maruzi dalam Al-Jumu'ah Al-Fadulah bahwa Nabi bersabda, Jumat merupakan hari paling mulia sebab pada hari itu Nabi Adam diciptakan dan dicabut nyawanya, dan sangsakala kiamat juga ditiup pada hari Jumat. Oleh karenanya perbanyaklah bersalawat kepadaku. Sejatinya salawat kalian itu sampai kepadaku. Kemudian sahabat bertanya, ya, bagaimana bisa sampai kepadamu padahal engkau telah tiada? Bukankah jasadmu telah hancur? Tambah sahabat lainnya, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan bumi untuk menghancurkan tubuh para nabi. Tubuh para nabi. Tentu Rasulullah SAW, ya wallahu alam bisawab, ya jasadnya tidak hancur. Dari jasadnya saja menjawab salam, apalagi ruh Rasulullah yang ada di Iliyin, ya. Beliau menjawab salam, tersampaikan salam kita, salawat kita pada Rasulullah, dan Rasulullah mengenali kita, Masya Allah. Dan kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, inilah di bawahnya kubah hijau inilah ada Rauda, dan disitulah ada makam Rasulullah. Ya,
Saat ini kita rindu sekali ke sana, tapi apa boleh buat, pandemi seperti ini, ya Allah, ini menyulitkan ya. Dan sekali lagi ini ya Allah minta kita, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Masya Allah. Ya. Dan Rasulullah bersabda, orang pelit itu adalah orang yang disebut namaku tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari orang yang kategori orang pelit. Ya.